Halo sobat penguntit cuan, ketemu lagi bersama Om Baby, channel yang bahas putar cryptocurrency and gaming. Alright, kali ini gue bakal sedikit ulas tentang Venture Capital nih, atau biasa disingkat VC. Bukan video call, voice call, dan Venture Capital. Apa sih Venture Capital? Oke, nanti gue jelaskan, tapi sebelumnya curhat dikit boleh ya? Kalau memang konten gue bermanfaat buat viewers gue, I'm really feeling grateful, merasa bersyukur banget karena dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bermanfaat untuk orang-orang. And kalau ada kekurangan dari pembahasan gue ini, mohon dimaklumi ya sahabat cuan. Semoga support kalian bakal selalu bikin semangat gue naik lagi dalam membuat konten. Yap, curhatnya cukup gas aja, kita langsung ke pembahasannya. Jadi, venture capital atau modal venture itu merupakan salah satu bentuk private equity dan salah satu jenis pembiayaan yang diberikan investor kepada perusahaan rintisan startup dan usaha kecil yang diyakini memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Biasanya mereka akan mau menginvestasikan dana mereka dengan kesepakatan terlebih dahulu dengan pengembang bisnisnya. VC ini pastinya akan menginvestasikan sebagian dana ke proyek-proyek yang sebelumnya memang sudah mereka research, dan atau enggak memang ada beberapa proyek yang menawarkan ya seperti adanya proposal penawaran kepada mereka agar mereka mau mengalirkan atau menginvestasikan dananya kepada proyek tersebut. Kripto udah ada di muka bumi ini lebih dari satu dasawarsa, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan proyek bermunculan. Project yang baru berjalan, udah berjalan, bahkan ada project yang udah end loh. Yang bertahan mungkin hanya beberapa aja, dan perlu diketahui faktor cash management pun sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu project. Tapi kita nggak ngebahas suatu project loh di sini. Inti dari bahasan gue ini mengarah kepada apa VC ini baik untuk kita sebagai retail atau investor secara perorangan, small trader, investor kecil, kumpulan ikan teri yang ada di samudera luas sana ya guys. Apakah mereka ini predator yang sesungguhnya di industri blockchain? Secara VC ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki dana besar. Nggak mungkin dong kalau mereka nggak mau untung. Pastinya kalau kalian melakukan investasi, kepengen untung lah ya. Cuan pokoknya. Udah banyak banget VC yang bermain investasi di industri blockchain. Gua nggak bisa sebutin semua karena udah banyak banget nih VC yang berinvestasi di industri blockchain ini. Gua kasih contoh salah satu VC yang akhir-akhir ini sering menarik perhatian kita semua. Konteksnya di luar prestasi ataupun skandalnya ya. Pokoknya ini VC famous banget. Alameda Research. Pastinya kalian tahu dong mereka siapa. Untuk kalian yang belum tahu, silahkan googling deh biar tahu. Kalian bisa lihat portofolio performa mereka. Hampir semua project yang mereka danai memiliki ROI atau return of investment yang luar biasa. Minimal ROI yang mereka dapetin sampai dengan 50% loh guys. Ya 50% itu bisa dibilang kecil kalau kalian investasi cuma di kisaran jutaan rupiah. But mereka ini pemain besar, investor besar yang pastinya dana yang mereka investasikan bisa sampai jutaan USD loh guys. Jutaannya dalam dolar nih, kita belum rupiahin. Bisa bayangin sendiri dong betapa besarnya keuntungan yang selalu mereka dapetin. Kita sebagai retail, sebagai orang biasa, rakyat jelata, mungkin ada beberapa orang yang mengalokasikan pendapatan mereka ke sebuah platform investasi, entah itu saham, reksadana, forex, kripto, ataupun real bisnis lainnya. Tapi di sini kita lagi bahas kripto ya guys. Nggak ada salahnya dong kalau kita kepengen investasi di kripto. Pastinya kalian kepengen dong investasi di sebuah proyek kripto. Entah kalian ikutan IDO, IEO, ICO, ataupun kalian membeli sebuah project ketika sudah bisa dibeli di marketplace. Itu terserah kalian masing-masing lah ya guys. Karena kemampuan dan cara investasi rakyat jelata kayak kita nih pastinya beda-beda dong ya. Tapi sebagai orang yang melek investasi, sangat-sangat melek, apalagi terhadap cara kerja investasi di dunia kripto ini. Ketika ada project baru, kita bisa dengan mudahnya ikut andil dan memberikan keputusan bahwa kita akan riset dan akhirnya melakukan investasi di sana. Risetnya pun pasti udah kita lakuin. Ketika melihat si VC ini menjadi partnership salah satu project, kok kita malah jadi makin menggebu-gebu ingin berinvestasi di sana. Kalau kita balik ke pembahasan gua sebelumnya, seharusnya akan muncul pertanyaan nih di sini. Dari mana keuntungan besar yang mereka dapetin? Venture capital itu dapat profit besar dari mana gitu kan? Ini mungkin salah satu jawabannya. Pastinya mereka mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga suatu token atau koin dalam satu project.
Mereka udah invest di awal, di harga murah, dapetin alokasi atau jumlah token yang sangat besar. Mereka tinggal nunggu pengembang bekerja dengan seharusnya sampai proyeknya matang dan akhirnya dikenal oleh publik. Pada akhirnya orang-orang berlomba-lomba ingin membeli token tersebut. Ketika udah di fase euforia, si venture capital ini tinggal menjual token yang udah mereka dapetin di awal. Ya mungkin memang cara kerja dunia ini seperti itu ya guys. Seperti hukum rimba lah ya, yang kuat akan semakin kuat, yang kaya akan semakin kaya. Rakyat jelata perlu lebih cerdas lagi atau nantinya akan menderita. Sedikit nasihat dari gua, mungkin cara kerja dunia investasi itu seperti ini loh bosku. Kita akan meraup keuntungan dari fresh money yang baru masuk. Ada istilahnya kalau di dalam ilmu akuntansi, FIFO, first in first out. Ya memang seperti itu, nggak akan ada yang profit kalau nggak ada yang rugi. Kita sebagai kumpulan ikan teri di samudra yang luas, jangan jadi ikan teri yang cuma siap untuk dijaring dan dikonsumsi. Jadilah ikan teri yang cerdas dan bermetamorfosis. Walaupun secara ilmu pengetahuan alam nggak ada ikan teri yang bermetamorfosis. So, tetap semangat terus pelajari dunia investasi ini, khususnya cryptocurrency. Salam profit, salam cuan, salam binatang. Bye-bye.